Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Albertino Tibabang, NIM 212015, kelas A mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan setiap soal dalam algoritma dan pemrograman. Yang pertama itu soal yang pertama, jelaskan algoritma yang tepat untuk menampilkan angka berurut mulai dari 1 sampai dengan 100 secara ascending. Perlu kita ketahui bahwa ascending merupakan pengurutan data dari yang terendah ke yang tertinggi. Langkah-langkah mengurutkan data secara ascending. Yang pertama itu bandingkan data dengan syarat. Jika data I sama dengan data J, maka data I sama dengan data J. Yang kedua itu bandingkan data K1 sama data I sama dengan 1 dengan data KJ sama dengan 1 sampai dengan 100. Kedua itu bandingkan data KI sama dengan 2 dengan data J sama dengan 1 sampai dengan 100. Habis itu lakukan proses yang sama dengan langkah yang pertama. Berdasarkan cara kerja di atas, maka algoritma untuk mengurutkan data secara berikut. Adapun algoritma secara ascendingnya dia, yang pertama itu ada mulai deklarasi variabel, tentukan banyak data n. Yang keempat ini input data ni dalam loop sebanyak n. Habis itu bandingkan data ki dengan data j dalam loop. Jika data-data i lebih kecil dari data j, maka tukar posisi antara data i dengan data j. Habis itu x sama dengan data i sama dengan data j sama dengan x. Habis itu cetak hasil lalu selesai. Adapun soal yang kedua itu jelaskan penulisan deklarasi array ini dengan benar. Cara penulisan deklarasi array yang benar diawali dengan kata cadangan array, diikuti oleh tipe indeks yang diletakkan di antara tanda petik, buka kurung, tutup tanda petik, dan diikuti oleh kata cadangan of dan tipe arraynya. Adapun contohnya dia itu ada variabel di mana x array sama dengan 1 sampai 100 of integer. Larik x dideklarasikan sebagai larik tipe integer dengan jumlah elemen maksimal 10 elemen, di mana nilai elemen larik ini harus berisi integer. Misalkan x1 sama dengan 18, x2 sama dengan 5. Bila nilai elemen ke1 dari larik x, maka ditampilkan dapat dipergunakan perintah writeLen sama dengan x sama dengan 1. Adapun soal yang ketiga itu potongan sebuah program disajikan berikut: int a sama dengan 5, int b sama dengan 7, int c sama dengan a tambah b. Pada program tersebut ada a, b dan c disebut dengan variabel. Adapun soal yang keempat itu tipe data yang cocok untuk menyimpan data nama siswa adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data nama siswa adalah tipe data string, di mana string dalam pemrograman komputer adalah sebuah deret simbol, di mana tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Adapun soal yang keenam itu prosedur yang digunakan untuk membersihkan layar saat program dijalankan adalah clr scr, merupakan perintah yang digunakan dalam coding C++ untuk mengosongkan atau membersihkan halaman sehingga pada halaman selanjutnya tampilan kosong. Yang keenam itu tahapan dalam penyelesaian suatu masalah adalah ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah, desain algoritma, yang ketiga analisis algoritma, yang keempat implementasi, yang kelima uji coba, yang keenam pemeliharaan. Yang ketujuh ini tipe data array. Adapun tipe data array yang pertama itu bilangan bulat atau integer. Tipe data bilangan bulat integer adalah tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat. Yang kedua itu bilangan pecahan atau floating point. Tipe bilangan pecahan atau floating point adalah bilangan yang menggunakan bilangan desimal atau perhitungan secara detail karena kemampuan float point berbanding terbalik dengan integer. Yang ketiga itu ada karakter atau char. Tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Adapun boolean, tipe data boolean merupakan tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau true dan salah atau false. Yang soal yang ke-8 itu jumlah maksimal panjang string adalah
jumlah maksimal ini maksimum panjang stringnya dia adalah 225. Yang ke-9, prosedur yang tepat untuk keadaan ini adalah if then. Yang ke-10, suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen fungsi disebut parameter. Sekarang saya akan masuk dalam soal yang ke-11. Buatlah program sederhana biodata mahasiswa menggunakan AnyDev C++ yang terdiri dari nama, NIM, nomor HP, alamat, jurusan. Sekarang saya akan masuk dalam aplikasi coding C++ untuk menjelaskan setiap sintaks yang terdapat dalam coding. Ini adalah program yang pertama itu ada include stream, di mana include stream adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file stream ke dalam program. Di situ ada using namespace std. Perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan pemberitahuan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau file yang terdapat dalam namespace std. Sekarang kita masuk dalam pendeklarasiannya dia, yaitu int main. Adapun string nama, string alamat, string name, string jurusan, string nomor, yaitu ada cout-nya dia atau outputnya dia, yaitu masukkan data berikut: cout nama, getLine, si nama, cout ini alamat, getLine dalam kurung sin alamat. Setelah itu ada cout-nya dia, name, habis itu getLine sin name, cout jurusan, getLine sin jurusan, cout nomor HP, getLine sin nomor. Habis itu di baris yang ke-18, ke-28 cout n, di baris yang ke-29 cout atau dalam kurung data mahasiswa n. Habis itu cout nama. Habis itu ada cout-nya dia yang baris ke-30, cout nama titik 2 buka tanda petik nama n. N di sini merupakan pengakhiran dari program dan diikuti dengan titik koma. Habis itu baris yang ke-33 cout alamat n, seperti biasa bahwa n adalah ini pengakhiran dari program dan diikuti dengan titik koma. Ada ini cout nick, cout jurusan, cout nomor HP. Ketika saran hasilnya seperti ini. Di sini masukkan data berikut. Di sini saya taruh nama lengkap. Bang. Ini string nama, habis itu alamat, ini Pulau Jelu. Setelah itu ada NIM 21200. Setelah itu ada jurusan. Ini ada string nomor HP 085338275 Ini data mahasiswanya dia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan